Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode tanggal 4 Desember sampai dengan 8 Desember 2023. Untuk kali ini saya bahas khusus untuk saham-saham yang di bawah Rp100 ya harganya ya. Jadi tujuan saya bahas ini mungkin yang mau coba trading ya, yang barusan masuk ke pasar modal atau mau jadi trader, mau coba-coba ya. Saya pakai saham-saham yang di bawah Rp100 harga per lembarnya. Memang untuk saham yang di bawah Rp100 itu kebanyakan sih fundamentalnya kurang bagus ya, kebanyakan ya, tapi nggak semuanya ya. Kebanyakan memang fundamentalnya kurang bagus dan juga fluktuasinya tinggi ya. Kadang-kadang volumenya ada, kadang-kadang volumenya hilang ya seperti itu. Tapi nanti saya pilihkan yang kira-kira volumenya cukup ya, jadi nggak sampai Anda itu terjebak nggak bisa jual ya. Jadi memang kalau kita bicarakan yang nanti saya bahas ini kurang lebih nanti harga rata-ratanya sekitar Rp73 ya kalau di rata-rata yang saya bahas ini ya. Nah, Rp73 itu kalau naik satu tick ya dipotong fee-nya 0,15 dan 0,25 untuk fee beli dan jualnya, maka Anda dapatnya kurang lebih profitnya sekitar 0,95% ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau naik satu tick ya, kalau turun satu tick ya kurang lebih juga loss-nya segitu ya seperti itu. Jadi ini cocok untuk yang mau latihan trading ya, atau misalnya modalnya masih kecil, mau belajar trading tapi modalnya kecil, atau yang sudah lama tapi modalnya masih kecil, coba-coba ya, atau mau menguji suatu algoritma ya juga boleh ya seperti itu ya. Jadi saya akan tampilkan untuk screeningnya. Jadi masalahnya kan saham yang ada di IDX itu kan ada sekitar 900-an ya. Kurang lebih kalau nggak salah sekarang sekitar 905 ya saham yang ada IDX itu ya. Jadi cara screeningnya bagaimana Pak Sunar? Ada tools yang saya bagikan free ya, namanya Sunar Super Sheet ya. Jadi ini saya bagikan free, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Bentuknya seperti ini ya. Ini bentuknya seperti Excel worksheet. Jadi ini kalau kita perhatikan untuk di main screenernya ini saham-saham semua saham ya yang ada di Bursa Efek Indonesia yang terakhir sekitar 905 ya. Ini banyak banget ya. Jadi gimana Pak Sunar dari sekian banyak saham itu kita screening yang saham yang di bawah Rp100, kemudian yang kira-kira masih bagus ya, nggak downtrend ya seperti itu. Jadi secara gampangnya kita bisa filter di sini ya. Mungkin kalau saya zoomkan di sini ya, perbesar ya. Karena kecil tadi gambarnya tulisannya kecil ya kalau misalnya 100% tadi saya gedekan ini kita bisa menggunakan filter dari Excel ya. Jadi klik di row pertama, baris pertama, kemudian kita klik filter, kita pilih kolom yang ada tulisannya price ya, harganya di sini ya. Kemudian number filter, kita pilih yang greater than or less than or equals to. Jadi kita batasi maksimum harganya 100 ya. Kita maunya saham-saham yang di bawah 100 ya, maksimum 100 gitu ya. Jadi tujuannya untuk latihan trading atau kalau Anda mau testing algoritma ya seperti itu ya, atau mau istilahnya testing scalping juga bisa ya seperti itu ya. Jadi di bawah 100 harganya, kemudian kita pilih harganya yang sudah di atasnya EMA 5. Jadi EMA 5 itu exponential moving average. Rata-rata harga saham 5 hari terakhir ya. Kalau ini kan daily 5 hari terakhir secara eksponensial. Artinya untuk yang hari terakhir itu bobotnya lebih besar daripada hari sebelumnya seperti itu ya. Hari sebelumnya lebih besar lagi bobotnya daripada hari yang sebelumnya lagi. Jadi makin dekat terakhir ke hari terakhir dia bobotnya makin besar ya secara eksponensial. Itu makanya dikasih nama exponential moving average 5. Jadi kita pilih yang harganya itu lebih besar atau sama dengan ya. Jangan lebih kecil. Kalau lebih kecil kan dia masih turun ya, cenderung resiko. Jadi lebih besar atau sama dengan. Nah, setelah kita pilih filternya ini, kita urutkan berdasarkan kita ada pilihan dua ya, volume atau value transaksi. Jadi kalau volume itu biasanya likuiditasnya atau fluktuasinya lebih tinggi daripada yang value ya. Jadi saya pilih yang urutkan ya, kita pakai short ya, largest to smallest. Jadi yang transaksi value-nya terbesar dari terbesar ke kecil ya seperti itu. Nah, ini ada beberapa saham. Nanti yang saya pilihkan itu karena likuiditasnya cukup ya. Ada beberapa yang nggak saya bahas karena dia tiba-tiba liquid, terus bisa saja tiba-tiba satu hari dia likuiditasnya hilang ya. Volumenya tiba-tiba turun drastis, hampir nggak ada volume ya, seperti itu ada ya. Jadi ada beberapa yang saya skip, bukan berarti jelek, nggak. Ya. Di sini ada indikator untuk super sheet. Ini super sheet score, itu artinya yang kolom green ya. Itu berdasarkan rata-rata indikator teknikal ya. Kurang lebih sekitar 7 jenis ya. Itu di rata-rata apakah dia termasuk kategori sell, buy atau strong buy atau netral ya seperti itu. Nah, kita lihat semuanya aja.
nanti kita bahas yang jadi nggak pilih yang strong buy aja, ada yang strong buy, ada yang sell, ada yang netral ya. Nanti saya pilih ya. Jadi Anda bisa cek sendiri di Sunar Superseed. Linknya kalau mau dapat Sunar Superseed ini sudah saya berikan, ada di grup private Telegram ya. Jadi Anda request ke saya, nanti saya kasih linknya. Anda kalau mau misalnya Pak Sunar saya nggak mau di bawah 100, Anda mau di bawah 500 lebih banyak ya boleh aja. Cuma kali ini saya fokuskan yang nggak sampai cepet ya, nggak sampai Rp100 per lembar sahamnya. Jadi kalau 100 lembar satu lot dia maksimum 10.000 lah seperti itu ya, atau lebih sedikit ya kalau pas di 100 seperti itu ya. Jadi saya sharekan untuk grafiknya atau chartnya. Nah di sini saya mulai dulu dengan pertama adalah untuk saham Dewa. Jadi saham Dewa ini kalau kita lihat, pertama yang kita lihat adalah untuk trennya. Kita lihat pakai acuan MA20-nya. MA20-nya mengarah ke bawah. Jadi dia itu masih downtrend ya. Jadi harus diingat itu, kita harus tahu trennya dulu. Kemudian kita belinya kapan Pak Sunar? Nah, kita cari support terdekatnya. Nah, kalau kita lihat di sini ini area dari low-nya di sini banyak ya. Jadi support terdekatnya itu 65, kemudian kalau kita turun lagi, maka support berikutnya ya kita pakai acuan kurang lebih sekitar area low-nya sebelumnya dia pernah breakdown sampai 57 ya. Jadi kita pakai acuan itu ya. Jadi sebelum kita trading, kita harus tahu trading range-nya, support dan resistennya, batas bawah dan batas atasnya ya, seperti itu ya. Nah, kalau ini sekarang posisinya kan di 71, jadi supportnya 65. Resistennya di mana? Saya pakai acuan di sini ya. Ini swing high sebelumnya di sini itu 75 ya. Jadi 75, setelah 75 saya pakai acuan kurang lebih ya. Jadi nggak bisa pas. Kalau kita mau pas nanti banyak garisnya ya. Jadi kurang lebih aja. Ini saya pakai acuan di sini 81. Jadi tujuannya trading range ini kalau dia berhasil naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi ini saya gambarkan saat ini posisinya di 65 dan 75. Naik ke atas 75, target price berikutnya 81, 87 dan 93. Yang mau buy on weakness, mau buy sekarang HK boleh atau tunggu di area 65. Artinya kalau dia turun di bawah 65 atau nyentuh seperti ini ya, kita tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kita buy ya. Contohnya ini dia turun rebound lumayan ya. Ini kalau kita lihat dari ini kan batasannya kan 65 ya. Rebound ini bisa naik sampai high-nya di sini 74 atau kalau masih hold sampai di 75 ya masih bisa jual ya. Lumayan profitnya. Jadi kalau naik satu tick aja Rp1 itu naiknya sekitar 0,95% ya bersih ya itu hitungan saya. Nanti Anda coba hitung sendiri lagi harusnya benar ya seperti itu. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ke atas MA20-nya 73 ya. Kita boleh tambah lagi atau average up naik ke atas 75 tambah lagi ya seperti itu. Belinya bertahap aja. Kenapa belinya bertahap Pak Sunta? Karena ini arahnya masih downtrend. Jadi jangan sampai kita melawan tren ya. Kurang lebih seperti itu ya. Apakah fundamentalnya bagus atau enggaknya saya nggak tahu. Ini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya aja ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya PAMG. Nah, terakhir dia PAMG rebound kencang Pak Sunar. Apakah ketinggalan atau ketinggian? Memang sebelumnya nggak liquid ya. Tiba-tiba liquid hari Jumat ketika dia rebound. Tapi kalau saya cek ini masih cukup potensial ya. Jadi kita gambarkan dulu supportnya. Supportnya kalau kita lihat di area low yang sebelumnya itu 54. Ya. Jadi kalau turun banyak 54 lebih baik ya jual dulu semuanya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini kalau kita lihat resistance sebelumnya yang dia tembus itu adalah 61 ya. Ini kalau kita lihat dapat dari swing high di sini, kemudian ini berusaha naik, turun, kemudian berusaha naik di sini ya. Nah, terakhir dia sudah breakout ke atas 61 ya. MA20-nya sudah ditembus ke atas. Jadi yang mau buy sekarang langsung buy boleh. Nah, pasang stop loss-nya di 54 atau tengah-tengahnya kalau mau ambil ya sekitar area antara 54 sampai 61 ya. Mungkin sekitar kalau kita lihat ini kan sekitar 7 ya. 7 bagi 2 berarti 3. Berarti sekitar 58 ya. 58 kalau turun bayar 58 jual dulu sebagian, turun bayar 54 jual dulu semuanya. Ya kurang lebih strategi seperti itu. Nah, kalau dia berhasil naik lagi. Nah, kalau kita lihat kan high-nya terakhir kan di 69 hari Jumat ya, tanggal 1 Desember 2023. Jadi kalau dia naik ke atas 69 atau kalau mau lebih dekat lagi pakai acuan 66 aja ya. 66 aja, naik ke atas 66 kita tambah lagi average up. Target price berikutnya di mana Pak Suntar lah kita cari ya. Ini sebelumnya dia dari atas dia testing low-nya ya. Berusaha naik dia gagal dia tembus lagi ke bawah. Jadi ini acuan dari support yang dia tembus ya 78. Jadi setelah 66 target price berikutnya 78. Kemudian naik lagi target price-nya 86, naik lagi target price-nya di sini adalah 96, naik lagi target price-nya kurang lebih sekitar area 112 sampai dengan ya kalau pakai acuan swing hanya di sini 120 ya. Jadi buy-nya bertambah aja, kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Budayakan seperti itu. Kalau misalnya mau buy on weakness ya tunggu di 54, artinya turun buy 54 jangan langsung buy.
tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 54. Mungkin Anda bisa tunggu di 56 atau 58 ya, naik ke atas 56 atau 58 Anda boleh buy ya. Target price-nya ya 61, 66, 78, 86, 96, 112, 120. Jadi kalau kena target price itu Anda boleh nambah lagi kalau dia berhasil breakout ya. Menjelang penutupan atau besok paginya, kalau dia masih di atasnya ya kita boleh tambah lagi atau average up. Yang belum punya boleh buy high, sell higher ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Memang kalau kita bicarakan yang saya bahas ini adalah saham gorengan. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai saham gorengan itu tergantung minyaknya ya. Kalau kita bilang ya, kalau minyaknya bagus ya, bukan minyak yang dipakai berulang kali ya, ya kemungkinan masih cukup aman ya untuk saham gorengan. Ya, kalau minyaknya jelek ya, ya itu ya berbahaya. Misalnya fundamentalnya jelek, sering-sering volumenya hilang, terus fluktuasinya tinggi ya. Tapi kebanyakan kalau saham di bawah cepek itu ya fluktuasinya tinggi. Ya, tapi kan nilainya rupiahnya sedikit ya. Kalau mau coba trading ya, seperti itu. Jadi ini masih cukup menarik ya. Jadi kalau naik kita tambah lagi average up seperti itu ya. Jadi memang yang saya bahas ini saham gorengan, tapi sebenarnya ya kalau kita bicara mengenai saham gorengan ya, saham itu kalau nggak digoreng dia nggak akan naik, nggak akan turun juga, nggak kemana-mana, nanti diam terus saja seperti ini ya, sideways diam, karena nggak digoreng. Kalau digoreng naik ya dia naik, kalau digoreng turun dia turun ya seperti itu ya. Jadi tergantung minyaknya juga, tapi tergantung resiko masing-masing. Kalau Anda siap resikonya, nggak apa-apa Mas Sunar, saya berani hilang 2 juta nggak apa-apa gitu ya. Ya udah Anda trading kan di kurang lebih yang saya bahas ini ada sekitar 10 ya seperti itu ya. Ya kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk FWCT. Saya nggak tahu emiten apa juga ini. Yang penting di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Memang harga sahamnya naik tapi volumenya turun ya. Nah, volume itu sebenarnya dia untuk konfirmasi aja sih. Jadi kalau harganya naik, volumenya turun, belum tentu dia bakalan turun ya, belum pasti ya. Ya kita lihat price-nya, tetap fokusnya di price action-nya ya. Jadi saya itu garis aliran price action, artinya saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya ya. Kalau uptrend-nya masih bagus ya, dia breakout higher high kita boleh buy. Seperti ini ya. Dia ekor panjang ya nggak peduli, pokoknya dia breakout ya kita buy high sell higher. Ya karena dia turun lagi ya, jangan lupa pasang trading stop-nya, sesuaikan dengan risiko masing-masing ya. Atau Anda kalau tipe cepet-cepet ya, nah dia breakout Anda beli, nanti gagal ya Anda jual ya gitu. Nah di sini kurang lebih saya pakai acuan stop loss-nya di 68 ya, atau pakai acuan maksimum di 66, low-nya di sini tanggal 24 November 2023. Mau buy langsung boleh tapi jangan terlalu banyak. Nah di sini ada resisten yang dia uji 94. Kalau dia breakout ke atas 94, maka target price berikutnya ini kurang lebih ya 104 di sini ya. Sepertinya ini nggak bisa pas ya. Mungkin ada aksi korporasi di sini ya. Oh pas ya, 105 ya. Nggak tahu ini magnet saya kok nggak bisa pas di sini. Oh ya pas 105 ya. Jadi setelah 94 target price berikutnya 105. Kemudian ini ada swing high di sini ya. Kemudian dia turun lagi, tapi saya nggak pakai itu. Saya pakai acuan yang berikutnya lagi kurang lebih 109. Jadi ini trading range-nya, support resistennya ya. Mau digambarkan lagi atasnya ya sekitar 150, 155 ya. Seperti itu ya. Intinya di sini untuk FWCT kalau dia masih bertahan di atas 68 ya dia masih cukup bagus ya seperti itu ya. Perhatikan juga volumenya, memang dia agak kurang ya seperti itu ya. Tapi kalau bicara mengenai ya saham yang di bawah cepek lah, kalau Anda siap nanggung risikonya sih nggak apa-apa. Tapi untungnya sih lumayan ya, high risk high reward ya. Nah, seperti itu ya kurang lebih cukup. Nah, berikutnya FAST ya, Fastland atau ini mungkin properti ya, Fastland ya. Nah, kita gambarkan dulu area supportnya kurang lebih kalau kita gambarkan di sini, ini supportnya sekitar area sebentar ya. Ini kalau kayak saya pakai acuan lu-nya di sini 63. Nah, resistennya kurang lebih ini kan banyak ekor-ekor panjang ke atas ya. Saya pakai acuan 77. Jadi trading range-nya itu antara 63 sampai 77. Yang mau buy Anda boleh langsung HK boleh atau tunggu di sekitar area 63. Artinya kalau turun di bawah 63 jangan langsung buy. Seperti ini ya, tunggu rebound mantul ke atas 63 kita baru sampai. Nah, stop loss-nya Anda pasang di maaf, di dua level ya. Di 59 dan di 55. Ya, di sini ada ada dua level ya. Pasang stop loss-nya di 59 dan 55. Kalau 63 mungkin terlalu dekat ya. Kalau misalnya Anda tunggu buy on di 63 ya stop loss-nya 59 dan 55. Tapi kalau langsung Anda HK ya stop loss-nya di 63 dan 59. Jadi Anda bagi dua aja. Artinya kalau misalnya Anda beli 100 lot ya, 50 lot dan 50 lot ya, seperti itu ya. Karena ada yang nggak paham sebenarnya. Pak Sunar, maksudnya stop loss dibagi dua itu gimana? Ya kalau Anda punya 100 lot belinya ya
turun di bawahnya level pertama ya jual dulu 50%, turun lagi lower low ya jual dulu semuanya. Nah, naik ke atas 77 maka dia akan menguji area dari swing high sebelumnya di sini 85, kurang lebih ya area resistennya, kemudian target price-nya kurang lebih sekitar 96, kalau dia naik lagi ya kurang lebih sekitar 118, yaitu untuk fast ya. Jadi ini trading range-nya sudah saya gambarkan. Sebenarnya trading itu mudah ya. Jadi tinggal tahu kira-kira acuan supportnya di mana, terus resistennya di mana. Kalau dia gagal ya kita pasang stop loss-nya, tapi kalau dia berhasil kita boleh tambah lagi atau average up ya, selama uptrend-nya masih bagus ya. Jadi kalau buy high sell higher itu bukan berarti sesat. Oh, kok nyarankan kok beli di ketinggian. Yang benar kan buy low sell high Pak Sunar. Nah, kalau semuanya buy low sell high, ya kan? Saya dulu pernah disindir ya. Memang ini sering saya sebut ya. Jadi jangan pesan-pesannya yang ikutin channel saya, ya kan? Memang buy low sell high benar ya, seperti itu ya. Enggak salahnya. Ya, seperti itu. Tapi Anda jangan mengalahkan saya kalau saya bilang boleh buy high sell higher selama uptrendnya masih kuat. Breakout higher high kita buy. Nah, perkara gagal ya kita pasang aja trading stop-nya atau stop loss-nya. Udah, beres kan? Nah, kalau semuanya buy low sell high, yang buy high-nya kita siapa? Kan pada mau buy low semua, nggak ada yang buy high-nya kita. Nanti harganya nggak naik-naik, ya kan? Lagi tunggu-tungguan semua, tunggu di bawah semua, nggak ada yang ngangkat ke atas, ya. Jadi nggak salah sih kalau tipe trader breakout. Nah, enaknya kalau trader breakout itu ya, kalau volumenya gede juga ya, dia nggak cepet. Biasanya nggak sampai 1 hari, mungkin nggak sampai penutupan aja, sampai mulai misalnya pagi-pagi dia breakout ya, mungkin ada tunggu sampai berapa saat Anda bisa langsung take profit kalau mau ya, seperti itu ya, karena dia breakout volumenya mendukung ya, naiknya lumayan kencang biasanya seperti itu ya, kalau Anda belinya pagi-pagi ya, seperti itu ya, ya kurang lebih seperti itu cukup ya. Kemudian berikutnya untuk DGIK. Nah, ini kalau kita lihat DGIK ini memang dia sideways ya, nggak kemana-mana ya. Ini kalau kita lihat sideways-nya sempit banget ya. Ini kurang lebih sekitar area, kalau saya gambarkan sekitar 79 ya sini ya. 79, kemudian resistennya di sini sekitar area 84. Jadi kalau posisi seperti ini, Anda boleh buy weakness di 79, tapi kalau gagal ya Anda jual dulu. Ini kan low-nya terakhir di 72 ya. Jadi kalau Anda beli, pasang aja stop loss-nya di 79, 76 dan 72 ya, seperti itu. Terserah Anda, kalau misalnya buy weakness di 79, berarti stop loss-nya di 76 dan 72. Kalau dia breakout ke atas 84, target price-nya berikutnya di mana? 90, kemudian berikutnya lagi di 100 ya, seperti 101 ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya lagi di area sekitar 110, kemudian berikutnya lagi di area sekitar sini ya, 125. Itu untuk DGIK ya, DGIK ya. Jangan lupa pasang stop loss ya. Jadi Anda kalau enaknya trading di saham yang di bawah cepek ya, naik 1 tick 2 tick itu untungnya sudah lumayan ya, seperti itu ya. Walaupun mungkin kecil ya, Pak Sunar, kalau 1 tick kan nggak sampai 1% ya, tapi itu 1 hari kan, atau 2 hari lah, katakan 2 hari ya. Ya, kalau boleh dikatakan itu 1 bulan pun, ya kan, kalau misalnya Anda dapatnya 0,95% 1 bulan, ya kan, coba saya hitungkan ya, 0,95 ya, dikali 12 itu 11% ya per tahun ya, lumayan ya. Deposito bank aja rata-rata yang paling tinggi kan 6% ya, belum dipotong pajak 20%. Kalau katakanlah surat berharga negara lah, surat utang negara itu yang paling tinggi 8% ya, 8,5% ya, yang lama-lama ya. Nah, itu pun belum potong pajak 10% ya. Kalau Anda bisa dapat 11% setahun ya, trading saham yang seperti ini ya bersih ya, net ya lumayan seperti itu ya. Tapi ya mudah-mudahan bisa lebih ya, bisa sampai 25% mungkin bisa ya, gitu ya, kalau saham yang di bawah Rp100 ya per lembarnya. Tapi juga jangan lupa resikonya, turun satu rupiah dan Rp2 itu juga banyak ya, seperti itu ya. Nah, jadi siap resikonya, tapi ini cocok ya untuk tipe yang mungkin sebelumnya sudah pengalaman trading cuma sering loss ya, mungkin Anda bisa latihan di saham-saham seperti ini ya, sambil baca grafik, sambil misalnya bahasa Inggrisnya itu get used to it ya, seperti terbiasa. Atau kalau Anda punya anak ya, anaknya sudah punya KTP terus punya rekening saham ya, Anda bisa bukakan rekening saham, kasih uang yang terbatas saja, jadi untuk trading saham-saham yang di bawahnya harga 100 ya, seperti itu ya, masih lumayan lah, kasih 1 juta 2 juta kalau dia mau trading ya, seperti itu ya. Ya buat pengalaman aja supaya dia tahu gimana caranya aktivitas trading itu seperti apa ya. Kalau nggak melakukan sih nggak ada pengalamannya, seperti itu ya. Kalau pakai virtual saya nggak nyarankan sih. Kalau pakai paper trade itu pakai virtual ya, memang ada aplikasinya seperti ATI Business, tapi kan kita itu nggak belajar responsible ya, seperti itu ya.
Biasanya kalau kita belajarnya nggak serius ya akhirnya ilmunya nggak masuk ya, pengalamannya nggak ada. Nah, seperti itu ya. Itu saran saya, nah, kurang lebih cukup ya. Berikutnya MPPA, ini kalau kita lihat kita cari dulu supportnya. Supportnya gampang aja pakai low-nya di sini 63, kemudian berikutnya lagi ini di 57. Nah, kalau mau buy sekarang boleh pasang stop loss-nya di, kalau 63 kan terlalu dekat Pak Sunar. Masa buy-nya 65, stop loss-nya 63. Boleh aja sih karena kan dua rupiah juga lumayan ya seperti itu ya. Lebih dari 2% kan kalau 2 rupiah. Nah, Anda bisa pasang stop loss-nya di 59 dan 57. Kalau 53 mungkin terlalu jauh ya. Ya seperti itu ya. Jadi selama di atasnya 59 atau di atasnya 57 lah maksimum ya. MPPA ini masih ada potensial untuk breakout. Nah, kalau misalnya Anda mau buy sekarang HK boleh tapi jangan terlalu banyak, naik ke atas 71. Ini swing high yang sebelumnya di sini ya. Ini tanggal 24 November ya di 71, naik ke atas 71 kita tambah lagi average up ya. Target price berikutnya 75, kemudian 79. Sebenarnya target price itu bukan jual ya. Target price itu artinya kalau dia berhasil naik ke atas 71 ya, misalnya ya, naik ke atas 71, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Kemudian pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 69 ya seperti itu. Kemudian naik lagi atas 75 tambah lagi. Ya, sebelumnya ada yang nanya saya lupa sebentar. Kalau naik tambah lagi kita take profitnya kapan? Take profitnya ya kalau dia gagal turun entah itu kena trailing stop atau kena stop loss ya. Kalau misalnya gagal ya stop loss ya. Ya, kita jual. Ya, kita bisa pasang bertahap ya seperti itu ya. Nah, kalau tengah-tengahnya seperti ini mau tambah lagi atau tunggu breakout lagi akhir haya naik ke atas 68 aja kita tambah lagi. Memang garis-garisnya banyak ya karena memang untuk saham yang di bawah 100 umumnya ini garis-garisnya lebih banyak daripada yang saham-saham yang di atas 500 rupiah ya seperti itu ya. Jadi supaya kasih tahu trading range-nya kurang lebih seperti itu. Memang agak sedikit ya berapa rupiah, tapi kalau dihitung persentasenya sih lumayan. Ya kurang lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk laju. Nah, untuk laju ini pakai supportnya ini kita gambarkan 61. Kalau yang bawah ini yang terlalu jauh lah yang 58. Jadi kalau turun banyak 61 kita jual dulu semuanya. Ini dia masih sideways di area 61 sampai 74. Kalau dia berhasil break out ke atas 74, ya kan? Anda mau masih yang pasang automatic order boleh. Target price berikutnya 83, kemudian 97 ya. Ya kurang lebih seperti itu. Itu untuk laju. Ya. Jadi kalau dia break out ke atas 97, Anda boleh tambah lagi atau average up. Ya kan? Target price berikutnya kalau kita gambarkan di sini 110. Nah, kemudian kalau naik lagi ke atas 110 ini dia lumayan lancar ke 146 ya karena jarak antara dia tembus support 146 sebelumnya ya. Itu dia turun sampai testing support berikutnya 110 di mana dia berusaha rebound kan. Jadi dia testing itu 110, jadi kita pakai acuan 110 supportnya ya. Sebelumnya pas di sini. Jadi sekarang masih resisten ya. Seperti itu ya. Resisten yang harus tembus 174, 83, 97 dan 110. Ya. Kalaupun Anda misalnya breakout ke atas 74, ini 97 dikasih sebelumnya. Ini 2 kali dikasih ya. Selama bertahan di atasnya 61 ya, ini masih bisa ke 97. Tapi harus paham resikonya ya. Jangan sampai nanti Anda maunya cuan, maunya untung tapi nggak siap terima resikonya. Ya, seperti itu ya. Jangan sampai Anda itu selfish ya. Istilahnya selfish itu mementingkan diri sendiri ya, egois ya. Maunya cuan tapi harus siap resikonya. Pasang stop loss selalu ya. Kalau habis seperti itu, nah ini berikutnya memang sih saham-saham seperti ini boleh dikatakan ya ada orang yang bilang wah Pak Suntar mungkin yang nggak suka bilang wah gorengan itu Pak Suntar sampah itu nggak seperti apa. Ya yang penting kan bisa cuan ya seperti itu. Ya sampah kalau didaur ulang kalau sampahnya bisa didaur ulang ya bisa cuan ya kenapa enggak ya. Ada juga orang yang bisnisnya di sampah ada ya ngumpulin sampah terus didaur ulang dia bisa cuan ya seperti itu ya. Nah, anyway ini bahasanya topiknya mengenai saham-saham yang di bawah cepek ya. Jadi harus tahu resikonya. Kebanyakan sih fundamentalnya kurang bagus ya atau kurang terkenal ya. Jadi tapi ini saya pikirkan yang likuiditasnya lumayan, jadi nggak terjebak ya. Nah ini titik risk sekarang 53 ke 65. Naik ke atas 65, target price berikutnya 81, 89, kemudian berikutnya lagi di sini sekitar 102 ya seperti itu. Jadi belinya bertahap aja. Ini masih bagus ya. MA20 sudah mengarah ke atas. Harganya juga masih bagus ya. Lebih cukup. Berikutnya untuk MLPL. Nah, MLPL ini kalau kita lihat kan dia masih sideways ya. Supportnya 70, kemudian di sini resistennya 76. Kalau seperti ini ya nanggung Anda boleh tunggu buy increase di 70. Artinya kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas. Mungkin Anda bisa buy di 72 ya kalau dia sudah berhasil rebound mantul, atau kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Naik ke atas 76 kita buy, target price berikutnya 80, kemudian berikutnya lagi saya pakai acuan swing low di sini 82. Memang dekat ya. 80 ke 82. Tapi kan memang kalau saham yang di bawah cepek biasanya garis-garisnya lebih banyak ya seperti itu ya.
Jadi ini kurang lebih saya gambarkan di sini pakai swing low-nya 86, kemudian berikutnya lagi di sini swing high-nya 90, berikutnya lagi kalau naik ya kurang lebih sekitar 96. Nah, seperti itu ya. Jadi ini masih cukup menarik selama di atasnya 70. Itu untuk MLPL ya, kurang lebih cukup. Nah, berikutnya untuk LPKR. LPKR ini kalau kita lihat trading range-nya antara 83 sampai dengan ini swing low sebelumnya 90. Jadi masih di tengah-tengahnya. Yang mau buy weakness tunggu aja di 83. Jadi kalau turun jangan langsung buy seperti ini ya. Turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil bertahan di atasnya 83, kita buy ya. Buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 87 kita tambah lagi, naik ke atas 90 tambah lagi ya. Nah, ini target price berikutnya 93, kemudian 98. Kalau di atasnya 98 ini lumayan ya. Bisa sampai ke paling nggak 104. Mau checkpoint tengah-tengahnya 101. Ya, saya kasih gambar garis-garisnya untuk average up. Setelah 104, maka target berikutnya 107. Berikutnya di sini 110 ya. Jadi masih sideways di bawah ya. Dikatakan downtrend ya, dia masih sideways di bawah. Istilahnya sideways di jalur downtrendnya. Ya, kurang lebih seperti itu ya, cukup. Oke, berikutnya AGRS ini sudah mulai mengarah ke atas. Memang ciri khasnya seringkali ekor panjang ke atas dan ekor panjang ke bawah ya, seperti itu ya. Jadi harus paham resikonya, harus tahu ciri khasnya juga ya. Jadi jangan sampai nanti bisanya cuma nyindir aja seperti itu ya. Ya, ini pokoknya dia selama bertahan di atas 80 dia masih bagus ya. Kemudian kalau kita lihat resisten terakhirnya swing high-nya di 89. Kalau mau langsung HK boleh aja pasang stop loss-nya di 80. Kalau di 72 terlalu jauh ya. Mungkin pasang stop loss berikutnya di 78. Nah, kemudian target price berikutnya di 92. Kalau naik lagi kita tambah lagi target price berikutnya di 95. Kemudian berikutnya lagi 98. Berikutnya lagi di area 102. Itu untuk AGRS. Jadi untuk AGRS sebenarnya sih cukup menarik. Ya, selama di atas 80 ini masih potensial ke 100. Ya, paling tidak 98 lah atau 95 di sini ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya, mudah-mudahan sukses. Oke, berikutnya untuk BABP. Jadi untuk saham-saham yang di bawah cepek biasanya ada potensial untuk bagger ya. Contohnya seperti BABP ya. Sudah turun dalam, kalau dia harga 66 ya. Itu dia kalau naik lagi kalau bagger ya dia bisa 140-an ya. Sebenarnya kalau digambarkan 140 itu masih memungkinkan sih kalau dia di atas sekitar ini ya. Ini 133. Ini biasanya mungkin ada aksi kooperasi ya. Untuk saham-saham bank yang kecil ada aksi kooperasi, ada cek sendiri, right issue ya. Jadi kalau kita lihat di sini swing low-nya di 62, kalau turun banyak 62 jual dulu, turun di banyak 58 kita jual dulu semuanya ya, seperti itu ya. Nah, kalau berhasil naik lagi ke atasnya ini kan swing high yang terdekatnya 67. Naik ke atas 67 kita tambah lagi average up ya. Ini ada checkpointnya 72. Jadi naik ke atas 72 tambah lagi, naik ke atas 74 tambah lagi ya. Kalau misalnya gagal naik ke atas 74 ternyata turun lagi di bawah 72, ya turun di bawahnya 70 ya, kita jual dulu 2 atau 3 tick di bawahnya ya. Lebih seperti itu. Kalau dia naik lagi target price berikutnya 77, target price berikutnya 86, 93, 102. Ya, itu untuk BABP. Ini sudah ada garis-garisnya karena sebelumnya sudah pernah bahas mengenai bank BABP ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini ada 12 saham ya yang saya bahas ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi pakai screeningnya pakai Sunar Superseed ya. Ini saya bagikan free. Tadi strateginya kita cari saham-saham yang di bawah cepek ya, harga per lembar sahamnya. Tapi kalau Anda nggak mau yang di bawah cepek, Pak Sunar saya maunya yang di atas cepek ya, di atas 100 tapi di bawahnya 500. Caranya gimana ya? Kita filter ya kan. Ini kita number filter tetap sama ya, price ya. Kemudian bid-in. Jadi di antara itu bid-in. Jadi greater than or equals to, jadi di atas cepek kan. Di atas cepek berarti 101. Kalau Anda mau cepek ya 100, tapi kalau di atas cepek ya 101 ya, mulai dari 101, greater dari 101, tapi di bawahnya less than or equals to 500, maksimum 500 ya. Jadi ini akan memberikan langsung cepat ya. Daripada Anda kalau screening satu persatu nggak ada tool seperti ini kan susah ya. Nah, kalau saya sudah sediakan enak kan, apalagi ini free ya. Jangan lupa subscribe, like ya, seperti itu ya. Nah, kemudian Anda tinggal filter aja berdasarkan balon performance-nya. Ini sudah saya bahas ya. Misalnya Anda maunya dalam 1 bulan terakhir dia masih di atasnya low-nya, di atas low terakhirnya itu masih di atasnya 30% ya. Anda bisa number filters greater than or equals to 0,3. Ya, jadi kita maunya yang buy weakness yang masih potensial. Terus kemudian kita filter lagi masih di atasnya EMA 5-nya. Jadi dia nggak terlalu downtrend-nya nggak terlalu kuat banget. Terus kemudian yang terakhir ini yang paling penting itu short-nya by volume atau by value ya. Kalau by volume itu biasanya
fluktuasinya lebih tinggi ya. Seperti GoTo ya, fluktuasinya tinggi, NATO, BBYB, BP ya seperti itu ya. Kalau by value biasanya nggak seberapa tinggi ya. Tapi nggak tentu juga karena untuk saham yang kecil-kecil biasanya volumenya gede juga value-nya lumayan gede ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini beberapa seperti AGRO, ini era terakhir breakout ya, bagus ya seperti itu ya. Ini sudah saya bahas juga di analisa saham untuk minggu ini ya. Jadi jangan lupa kalau ke channelnya Saham Profit, ya kan, itu sebentar saya lihatkan ya untuk yang channelnya Saham Profit. Jadi kalau ketika Anda ke halaman youtube.com kemudian garis miring Saham Profit, ya kan, sebentar saya sharekan ini ya. Jadi di halaman youtube.com kemudian garis miring Saham Profit pakai V ya, PROF, pakai F ya, Saham Profit SHAM PROFIT ya, pakai F ya, bukan pakai V ya, Profit. Nah ini kalau kita lihat di sini ini ada beberapa bagian ya, analisa saham harian, kemudian seasonality saham, kemudian analisa saham harian. Ini juga yang ini analisa saham mingguan ya, untuk minggu ini biasanya seperti itu ya. Kalau yang khusus harian biasanya di bagian harian. Terus ada lagi analisa laporan keuangan, ini seasonality saham ya seperti itu. Jadi banyak banget videonya yang bisa Anda gunakan. Terus kalau yang mau belajar ya, Anda bisa belajar ini ya, banyak juga ya. Belajarannya secara fundamental ya seperti itu ya. Yang penting kalau kita bicara mengenai saham itu kita yang penting sabar, fokus dan disiplinnya. Selalu punya plan atau trading plan-nya ya. Jadi ini sebelumnya saya bahas ya trading saham yang di bawah cepet ya. Ini kalau salah saya bahasnya 3 bulan yang lalu ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya. Jadi seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya, jangan lupa nonton video yang lainnya. Karena ada beberapa video untuk minggu yang akan datang ini ya. Seperti biasanya di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Cukup sekian, tetap semangat.